Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang untuk tugas ya. Yang untuk tugas menurut kebiasaan invasi. Jadi tugasnya ada 2 tadi ya. Ada 2 bagian, tapi sama-sama parasit. Kita lanjutkan. Nah, ini tentang vektor. Vektor adalah jasad, biasanya serangga, yang menularkan parasit pada manusia dan hewan secara aktif. Misalnya saja nyamuk Anopheles yang menularkan parasit malaria, kemudian nyamuk kulek sebagai vektor filariasis. Jadi nyamuk Anopheles itu kita sudah belajar di entomologi ya. Dia hidupnya di rawa-rawa. Nah, kemudian malaria, parasit malaria itu sebenarnya awalnya ada di binatang kera, siamang, gitu-gitu ya, lempiau yang ada di hutan. Nah, nyamuk Anopheles itu juga ada di rawa-rawa, di hutan juga. Nah, kemudian dia menggigit kera atau siamang atau apalah namanya di sana. Kemudian parasit malarianya itu masuk ke nyamuk Anopheles ini. Ya, kemudian dia berkembang biak juga. Lalu dia awalnya menggigit lagi ke monyet yang lain. Itu nggak masalah, monyetnya juga tidak sakit. Tetapi karena sudah ada penebangan hutan, kemudian ada hunian-hunian baru, maka kera atau siamang itu lari ke hutan yang lebih dalam. Nyamuknya masih tetap ada gitu, karena dia ada di rawa-rawa ya. Nah, nyamuk ini karena dia tidak menemukan monyet untuk dihisap darahnya, jadi dia menghisap darah manusia yang ada. Biasanya ini kalau di kampung-kampung itu ada ladang ya. Ada ladang, jadi orang itu tinggalnya di perkampungan, kemudian ladangnya ada di hutan. Lalu dia mungkin seminggu sekali atau 3 hari tidur di ladang, nanti pulang ke rumah. Nah itu bisa digigit oleh nyamuk Anopheles yang tadi sudah mengandung parasit malaria, kemudian menularkan penyakit malaria ini. Nah, itu tadi kita cerita tentang vektornya. Ini contoh tadi nyamuk Anopheles. Ya, kemudian zoonosis. Zoonosis adalah penyakit hewan yang ditularkan kepada manusia, misalnya balantidiosis atau penyakit Balantidium coli, yaitu penyakit parasitik yang disebabkan oleh Balantidium coli, suatu parasit babi yang kadang-kadang ditularkan kepada manusia. Ya, jadi parasitnya itu ada di babi. Nah, parasitnya ada babi, kadang-kadang ditularkan kepada manusia. Prinsipnya ini aja sih, dia itu ada di di bagian usus, kemudian dia juga bisa bermigrasi ke jaringan otot ya pada babi itu. Kemudian nanti manusia makan babi tapi tidak dimasak dengan sempurna ya. Ada beberapa suku yang kalau masak babi itu di atas batu panas ya. Jadi memasak babi diletakkan di batu yang sudah dipanaskan. Nah, seperti dia maunya mungkin dipanggang gitu ya. Nah, itu ada kebiasaan-kebiasaan pada suku-suku tertentu seperti itu. Jadi memakan daging babi tidak matang. Nah, ya, tidak matang. Nah, ini yang membuat parasit dia tidak mati ya, karena daging yang dimasak tidak sempurna itu lalu nanti termakan, jadi parasitnya termakan ya.
parasitnya termakan. Ini juga penyakit zoonosis ini adalah penyakit yang berasal dari hewan tadi, ya, tetapi kadang-kadang tertular pada manusia itu dikarenakan memakan daging yang kurang matang. Ini bisa juga pada taeniasis, ya. Taeniasis itu ada pada babi dan ada pada sapi, ya, sama prinsipnya, memakan daging yang kurang matang. Nah, ya, jadi hati-hati yang biasa makan sate, ya. Kalau sate Padang itu biasanya agak lebih aman karena dia dikukus atau direbus dulu, nanti baru dia dipanggang, dibakar. Tapi kalau di kita kebanyakan sate itu ya dagingnya mentah, kemudian nanti dipanggang. Nah, ya, jadi ada kemungkinan bagian-bagian dari daging tersebut yang tidak termasak dengan sempurna. Nah, itu bisa mengandung parasit-parasit yang memang berasal dari hewan itu termakan oleh manusia, ya. Dan bisa sampai, kalau yang solium itu Taenia solium pada babi itu bisa sampai migrasinya ke otak, ke jaringan mata, ke jaringan lunak, ya, seperti lidah juga, lidah, otak, mata. Nah, itu dia mengacaukan manusia di daerah itu, ya, bisa sampai juga menyebabkan kematian. Karena kalau dia udah sampai di otak, maka terjadilah ketidakseimbangan, bisa tiba-tiba pingsan gitu, ya. Ada, saya lihat videonya itu tiba-tiba pingsan pada pekerja yang sedang memegang pisau. Nah, gitu. Jadi dia jatuh mukanya ke arah pisau, ya, dia nancap ke bagian matanya. Nah, itu kisah nyata, ya. Jadi ini macam-macam penyakit dari hewan tadi, termasuklah ini malaria, ya. Dia tadi awalnya itu adalah penyakit zoonosis, ada parasitnya pada hewan, tapi hewannya tidak sakit. Nah, gitu, ya. Kalian boleh searching nanti apa-apa saja sih penyakit zoonosis ini. Tadi saya udah sebutkan ada malaria, kemudian ada toxoplasma. Nah, ini ada balantidium, ada taenia juga. Taenia itu ada 2, saginata dan solium. Solium itu pada babi, yang saginata pada sapi. Nanti kalian searching, ya, tentang parasit ini supaya kalian lebih mantap lagi. Kalau hanya penjelasan saya rasa sangat-sangat kurang, ya. Nanti boleh ditanyakan di grup, ya, sehingga saya bisa menjawab dan kawan kalian bisa membaca penjelasan pertanyaan dan penjelasannya. Nah, kemudian ada penyakit parasitik yang merupakan masalah. Nah, ini masalah kesehatan di masyarakat Indonesia. Nah, ini ada malaria, toxoplasmosis, helminthosis. Ini yang penyakit diakibatkan oleh cacing. Nah, ini Toxoplasma gondii. Nah, ini nanti dia akan menyerang Toxoplasma ini, dia semivirus. Jadi virus itu hidupnya di jaringan hidup. Nah, jadi kalau toxoplasmosis ini sudah masuk ke manusia, maka dia akan mengacaukan bagian reproduksi, ya. Reproduksi untuk laki-laki, karena di situ ada sperma yang hidup. Nah, itu dia mengacaukan di daerah situ. Kemudian kalau bagi perempuan, dia nanti kalau lagi hamil ada janin, nah, toxoplasma ini mengacaukan daripada janin itu, bisa sampai keguguran, atau kalau terinfeksinya pada saat hamil tua, itu akan terjadi kecacatan
biasanya pada bagian otak ya, yang hidrosefalus, kepalanya membesar, kemudian tidak ada batok kepalanya gitu, jadi lembut saja kepalanya karena tidak ada tulangnya ya. Nah, ini kerjaan si toksoplasma. Kemudian filariasis atau yang dikenal juga dengan kaki gajah ya. Yang kalau kalian kaki gajah itu bukan hanya dia di bagian kaki juga, tapi pada tungkai-tungkai tangan juga, kemudian kemaluan membesar juga. Ini boleh kalian searching di Google gambar filariasis. Nah, di bagian gambarnya nanti akan keluar orang-orang yang terkena penyakit filariasis di bagian mana saja. Ada di bagian kemaluan pada laki-laki, kemudian perempuan itu di daerah mamai atau susu gitu ya. Kemudian yang kelima, mikosis. Nah, ini mikosis ini adalah jamur ya, segala macam bentuk jamur. Jadi jamur dari panu, kudis, kurap gitu ya, yang di kulit. Nah, ini yang sering menjakiti masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia ini ada 5 poin-poinnya. Bukan tidak ada yang lain, tapi ini adalah yang paling sering ya, yang paling sering ada. Tugas kalian kedua selain yang tadi itu mencari contoh, ini tugas kalian searching aja untuk diri kalian sendiri dan tidak perlu dikumpulkan ya. Apa sih malaria, supaya kalian lebih tahu lagi ya. Toxoplasmosis, kemudian helminthosis, kemudian filariasis dan mikosis. Ini yang helminthosis ini nanti kita akan mempelajarinya ya. Kita akan mempelajarinya lebih detail, malaria juga nanti sampai ke lab ya. Nah, ini sudah keluar gambar ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada kata yang salah. Tetap belajar. Kita nanti akan ketemu di praktek ya. Praktek, kita akan praktek beneran, tidak praktek daring ya. Kalau semester 1 itu masih praktek daring. Nah, ini semester 2 kalian kita praktek, kita usahakan praktek di lab. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Kalian boleh tanya ya di grup, di GC bisa, di grup WA juga bisa ya. Jadi tolong jangan tanya japri ke saya ya, supaya nanti kawan kalian juga yang tidak terpikir, oh iya ya gitu, melihat pertanyaan kalian, oh iya ya saya juga belum mengerti. Jadi pada saat saya memberikan jawaban, semua baca ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.